kebijakan-kebijakan pemerintah kan ada banyak. Salah satunya kebijakan ganjil genap listrik. Itu akan mendorong pertumbuhan penjualan mobil hybrid nggak, Pak? Kita mesti melihat bahwa ganjil genap itu hanya ada di satu kota yang namanya Jakarta. Dan merupakan cuma satu kota yang bukan dibandingin penjualannya ke seluruh Indonesia yang memang berperan penting, tapi jumlahnya masih nggak terlalu besar dibandingin dengan seluruh Indonesia. Memang sangat berpengaruh, karena yang namanya Jakarta merupakan barometer tolok ukur mengenai kemajuan industri otomotif Indonesia. Nah, kalau yang namanya ganjil genap itu diberlakukan khusus untuk yang namanya listrik, memang sangat membantu. Jadi kalau dia diberlakukan lagi untuk misalnya untuk yang namanya hybrid, ya tentunya akan membantu hybrid juga. Gitu. Jadi sangat berpengaruh itu, tapi hanya untuk level Jakarta. Oke, Pak. Kalau misalnya di Jakarta itu kan tadi berpengaruh ganjil genap. Bagaimana persentase penjualan di Jakarta dibandingkan daerah-daerah lain, Pak? Penjualan Jakarta tetap paling tinggi, tapi kalau kita bandingkan saat ini ya, mungkin dalam 5 tahun terakhir, itu penjualan keluar pulau itu makin besar. Jadi keluar pulau itu saya sebut keluar pulau Jawa ya. Dulu itu di Jawa kira-kira 7-8 tahun lalu penjualannya 80% itu di Pulau Jawa. Tapi sekarang penjualan itu kira-kira sekitar hanya 60% di Pulau Jawa, 40%-nya udah di luar Pulau Jawa. Kenapa begitu? Karena pemerintah memperhatikan juga kemajuan di luar pulau, terutama pembangunan-pembangunan jalan yang lebih agresif seperti jalan tol di Sumatera, Kalimantan sudah ada jalan tol, Sulawesi ada jalan tol, apalagi ini rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kotanya di Kalimantan. Jadi ini mempengaruhi sekali penjualan otomotif di luar Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat Jakarta tetap penting karena kita rasanya mungkin sekitar 15-20% masih penjualan dari Jakarta juga. Oke. Ada nggak pernyataan dari Gaikindo untuk industri ini? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah industri otomotif itu jangan dilihat dari sisi negatifnya, karena sisi positifnya jauh lebih banyak. Yang saya sebut sisi positif adalah industri otomotif itu merupakan industri yang padat karya. Karena saat ini kita mempekerjakan lebih dari 1,6 juta pegawai di pabrik-pabrik kami dan pabrik-pabrik industri pendukung kami seperti ban, terus yang namanya part ataupun apa. Belum termasuk industri keuangan, misalnya kayak seperti financing company yang financing mobil ataupun asuransi dan segala macam itu belum termasuk. Anda mau lihat ya, jalan tol itu dibangun pemerintah cuma untuk kami loh. Hanya untuk mobil. Sepeda motor nggak boleh masuk, kemudian yang namanya kapal juga nggak boleh masuk, pesawat terbang. Jadi hanya untuk kami. Bahkan pemerintah membangun yang namanya pelabuhan khusus Patimban itu untuk otomotif juga. Jadi dari sini otomotif itu sangat berperan penting. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi turbulensi yang luar biasa sekali di dunia otomotif dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau pabrik mobil, kita bicara pabrik-pabrik mobil yang namanya combustion engine, itu sudah ada di Eropa maupun di Amerika sejak hampir 100 tahun atau 100 tahun lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu. Kemudian Jepang mengambil alih mulai berproduksi dengan banyak dan Korea. Saat ini dalam waktu 5-6 tahun terakhir ini turbulensinya luar biasa. Mobil listrik mulai berperan lebih penting. Nah, kami melihat peluang ini yang harus kita tangkap. Dari sisi apa? Bahwa kita ingin membuat Indonesia menjadi hub ataupun namanya basis produksi kendaraan-kendaraan bermotor tersebut, terutama untuk daerah Asia. Sehingga kita bisa menjadi basis produksi dan kemudian menjadi basis ekspor untuk negara-negara ini. Akan sangat berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Jadi mari kita majukan industri otomotif Indonesia agar kita bisa mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kondisi penjualan kendaraan bermotor di Indonesia pada semester 1 2024 diprediksi akan meningkat. Hal ini tak terlepas dengan adanya pameran kendaraan bermotor Gias. Dan begitulah hasil wawancara kami bersama Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy. CNBC Indonesia, Beyond Business.